Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-ngamati Yesus, kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersengkongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan selalu ada bersama orang-orang pilihannya. Orang-orang pilihannya yang kecil, rendah hati, minoritas, atau yang tidak dipandang oleh dunia. Hal ini nyata terjadi kepada Daud, di mana Daud yang bertubuh kecil tetapi bisa mengalahkan Goliat yang bertubuh raksasa, yang ukurannya mungkin hampir separuh ukuran Daud itu dengan Goliat. 3 hasta ukuran dari Goliat, sekitar 3 meter. Dan itu bisa kita ketahui bahwa Daud berarti mungkin 1,5 meter ukurannya, karena dia masih muda, elok parasnya dan kemerah-merahan. Namun Daud bisa mengalahkan Goliat. Karena Tuhan senantiasa ada bersama dengan Daud pilihannya. Anak pilihan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang dipandang kecil oleh dunia, yang diolok-olok, namun Daud bisa memenangkan. Itu nyata bahwa Tuhan berarti beserta kepada Daud. Dan tentunya ini menandakan bahwa juga simbolik bahwa yang kecil bisa memenangkan. Seperti semut mengalahkan gajah. Dengan demikian, apa yang menjadi kenyataan di dalam dunia ini, mungkin kita mengalami ketidakadilan, dirundung masalah ketika kita merasa kecil di dunia ini. Apabila kita senantiasa berharap kepada Tuhan yang Maha Kuasa, maka nyatalah bahwa Tuhan senantiasa berada bersama kita. Tuhan selalu ada kepada setiap orang yang mengecilkan dirinya, yang berada di dalam situasi ketika dia merasa kerdil pula. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan menyukai orang-orang yang kecil, menyukai orang-orang yang rendah hati, yang berharap kepadanya. Demikianlah sejatinya kita semua yang dipanggil untuk menjadi anak-anak pilihannya, maka kita pun diharapkan untuk bergerak di dalam ranah kerendahan hati. Arah dan tujuan Allah di dalam menyelamatkan adalah agar kita semua senantiasa mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita percaya bahwa Allah itu beserta kita, sebab Dia adalah Allah Immanuel. Dan kita semua yang sejatinya senantiasa menghidupi apa yang diajarkan oleh Kristus, maka kita senantiasa berusaha untuk rendah hati, mengecilkan diri kita. Sebab kesombongan itu mampu mendegilkan hati.
seperti orang Farisi ini, bahwa orang Farisi ini oleh karena merasa paling benar, di mana dia yang paling mengetahui, yang paling beragama, sehingga dia mengalami yang disebut dengan merasa yang paling hebat, maka dialah pusat kebenaran. Maka Yesus pun akhirnya dilihatnya sebagai yang bersalah. Kesombongan akibat yang dilakukan oleh orang Farisi ini membuat diri mereka tidak bisa melihat apa yang benar. Padahal nyata sekali Tuhan berkata, mana yang benar, berbuat baik atau berbuat jahat. Di dalam Tuhan kebenaran nyata, Tuhan melakukan kebaikan, menyembuhkan orang. Tetapi orang Farisi ini, oleh karena kesombongannya itu, di mana dia mengalami kedegilan hati, maka mereka memilih untuk berlawanan dengan apa yang ada di dalam kebaikan. Malah mereka berencana untuk membunuh Tuhan kita Yesus Kristus. Disinilah bahwa kita senantiasa diajak untuk senantiasa berada di dalam jalan Tuhan, jalan kebenaran, dan itu semua kita pula diharapkan untuk senantiasa rendah hati. Sebab rendah hati itu adalah perbuatan baik.